Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan dan berkat-Nya. Dia telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan di dalam kita melewati seluruh kegiatan kita pada sepekan yang kita sudah lewati bersama-sama. Dan pada pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menghantar kita semua umat-Nya untuk ada di tengah-tengah kabar Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini, khususnya di dalam ibadah bulan misi tahun 2020, terambil di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 7. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebesaran, kesetiaan dan kemurahan Tuhan, memungkinkan kami bisa menikmati hidup hingga pada detik ini. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan pula telah memimpin kami masing-masing dari rumah ada di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Umat-Mu yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Tuhan ini, mohon kiranya Tuhan menyertai sehingga kami boleh ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di sini dan kami mau mengabdikan diri kami kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kami sekalian. Nah itu Bapa, penuhilah ruangan ini dengan kemuliaan-Mu. Sinarilah kami semua dengan terang wajah-Mu Bapa, sehingga dengan penuh sukacita kami memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Segala cara-cara kuasa dunia
yang mau mengganggu konsentrasi kami dalam menyembah Tuhan pagi ini. Kami tolak sangkal itu semua dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami sekalian. Kehadiran Tuhan menghancurkan pekerjaan kuasa iblis. Terima kasih Bapa. Hamba tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman Kristiani kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Inilah pengakuanku, Kristus Raja surga, masuk dalam hati dan tinggal dalamnya. Yesus Kristus dalam aku, kisah yang amat menyeramkan dalam aku, dalamku, pengharapan kemuliaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Mengangkat pujian nyanyian kemenangan iman nomor 208 sebagai persiapan kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Nyanyikanlah kepadaku,
Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil heran, Injil heran, Injil yang beri hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang empunya firman yang hidup, yang memberi kehidupan bagi kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini untuk belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami, selagi Tuhan mengizinkan kami ada di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami tidak berdaya sebagai manusia biasa Tuhan, yang memampukan kami untuk menghadapi segala realita kini, hanyalah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus dan kuasa firman-Mu yang bertakhta di hati di hidup kami, yang menuntun perjalanan kehidupan kami sekalian. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan, ditegur, dinasihati oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus mengilhami kami sekalian, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan yang mulia dari kebenaran firman-Mu pagi ini. Hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan dari firman-Mu. Hamba juga manusia yang penuh kekurangan, keterbatasan. Oleh karena itu ya Tuhan, mari berbicara melalui hamba-Mu dan memberkati kami sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan diri sepenuhnya untuk dikendalikan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami fokus kepada firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Salam Bapak Mama saudara sekalian. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk ada pada hari ini, dan bersama-sama kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Agustus merupakan bulan misi bagi Gereja Kemah Injil secara nasional. Dan Gereja Kemah Injil secara nasional pula telah memilih suatu tema untuk bulan Agustus ini, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja, yang diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Dan sepanjang bulan Agustus ini, semua hamba-hamba Tuhan akan berkhotbah dari Injil Matius pasal 24 yang sehubungan dengan apa yang ditetapkan oleh Gereja Kemah Injil secara nasional. Ketika saya membaca tema yang disebarkan oleh gereja pusat melalui media sosial, mempercepat kedatangan Sang Raja, dengan subtema melalui bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia meningkatkan semangat untuk memberitakan Injil menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Mengapa mereka mengambil tema mempercepat kedatangan Sang Raja? Cepat atau tidaknya kedatangan Sang Raja itu ada dalam ketentuan ilahi sendiri. Tetapi ada alasan-alasan tertentu sehingga pengurus pusat GKII mengambil tema itu. Tentunya dengan melihat segala situasi yang sedang terjadi di dunia ini. Kalau kita mengikuti tahun demi tahun hingga pada hari ini, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24 ini, sesungguhnya itu sedang digenapi. Mengapa saya katakan bahwa itu sedang digenapi? Karena peristiwa peperangan antar bangsa itu sudah terjadi.
Usaha untuk perdamaian antar bangsa pun itu sudah dilakukan. Usaha itu hanya berlaku sebentar saja. Lalu bangkit lagi bangsa yang lain melawan bangsa yang lain. Bencana alam terjadi. Gempa bumi, tsunami, tanah terbuka, menelan begitu banyak korban, dan itu sudah terjadi. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan akan terjadi, tetapi sudah terjadi. Dan lebih dahsyat lagi, beberapa bulan masuk tahun 2020 ini, siapa yang menduga akan terjadi mewabahnya virus corona di seluruh dunia, dan itu membawa ketakutan, kegelisahan bagi semua manusia di muka bumi ini. Tidak terlepas orang-orang yang menyatakan diri takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, mereka juga gelisah, mereka juga ketakutan, mereka juga khawatir akan hidup ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita kembali kepada Matius 24, Bapak Mama bisa baca sampai Matius 25, itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan memang semua peristiwa yang sedang terjadi ini, itu menandakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu sudah hampir tiba, sudah mendekat. Dan itulah sebabnya saya mengambil tema pagi ini dari kata-kata Yesus di dalam ayat 6, bagian terakhir, belum sampai pada kesudahan. Belum sampai pada kesudahan. Tuhan Yesus sangat mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, dan itulah sebabnya Dia sudah menubuatkannya. Apa yang akan terjadi sebelum Dia datang kedua kali? Yang pertama dikatakan, kamu akan mendengar dari hal peperangan dan kabar peperangan. Saya sudah jelaskan di awal, itu semua sudah terjadi. Mengapa timbul peperangan? Mengapa ada virus corona di dunia saat ini? Dan mengapa semuanya itu harus terjadi? Tidak ada lain. Hal itu terjadi sebagai hukuman atas dosa dan kejahatan manusia. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Mama bisa mendengar melalui media elektronik berita-berita yang disampaikan, bisa melihat dengan mata di sekeliling kita apa yang sedang terjadi. Kejahatan merajalela, apalagi dalam peristiwa virus corona ini. Banyak orang di PHK-kan, dirumahkan, ekonomi semakin sulit. Kejahatan merajalela, manusia dibunuh seperti seekor binatang yang tidak berharga. Mutilasi manusia sudah terjadi. Orang tua kandung menghamili anak kandung, itu sudah terjadi. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh manusia, yang menyebabkan Allah murka. Dan itu yang sedang terjadi, yang kita alami pada masa kini. Mengapa itu terjadi? Karena kuasa iblis
sedang bekerja keras untuk mengharu-birukan dunia ini, untuk mengacaukan pikiran anak-anak Tuhan, supaya tidak fokus kepada Tuhan. Karena iblis tahu bahwa kedatangan Kristus sudah semakin mendekat. Betapapun usaha manusia untuk mewujudkan dan mempertahankan perdamaian dunia, itu berakhir dengan kegagalan. Saat ini manusia sedang berusaha bagaimana menghentikan virus corona. Toh sampai hari ini pun masih mewabah di mana-mana. Semua ini sedang terselubung bagi kita. Ada juga yang menggunakan kesempatan untuk memperkaya diri melalui peristiwa virus corona. Berpolitik di dalam segala sesuatu untuk memperkaya diri. Itu yang sedang terjadi, Bapak Mama. Tetapi semua itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Bahwa sebelum Kristus Raja Damai itu kembali ke dunia ini, dunia selalu diwarnai dengan peperangan dan perjuangan. Dan selalu akan mendengar berita-berita perang. Ada penderitaan di berbagai tempat. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu terkejut. Kita tidak perlu gelisah. Virus corona boleh mewabah di berbagai tempat. Peperangan boleh berkobar. Kabar peperangan boleh memenuhi udara ini. Tetapi hendaknya anak-anak Tuhan sadar bahwa kita bukan daripada dunia ini, walaupun kita ada hidup di dunia ini. Mengapa saya katakan bahwa kita bukan daripada dunia ini, walaupun kita ada di dalam dunia ini? Oleh karena kita sudah memiliki Yesus yang berasal dari sorga, dari tempat kekekalan. Berarti orang yang ada di dalam Kristus, dia sudah memiliki kepastian hidup, yaitu keselamatan yang kekal. Virus corona boleh mewabah, menelan begitu banyak korban, manusia begitu banyak mati. Dan saya tidak tahu juga apakah saya juga akan mati dengan virus corona. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dan anak-anak Tuhan sudah memiliki kepastian kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang kita miliki di dalam Yesus. Dan semua peristiwa yang sedang melanda dunia ini, itu akan menimbulkan bermacam-macam kesusahan kepada manusia. Tetapi sekali lagi, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir, karena Yesus berkata lebih jauh dalam ayat 6 itu, jangan kamu gelisah. Itu yang kedua. Yang pertama, Yesus bilang kamu akan mendengar deru perang, kabar peperangan. Yang kedua, dia berkata berawas-awaslah dan jangan kamu gelisah. Dalam terjemahan lama, jangan kamu terkejut. Dalam kabar baik, Alkitab kabar baik terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan di situ jangan kamu ketakutan. Di dalam firman Allah yang hidup, itu juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jangan kamu khawatir. Itu kata firman Tuhan. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun berada di sisi peperangan, di tengah-tengah virus corona, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan menjadi kota benteng perlindungan yang kokoh buat kita sekalian.
murid-murid Yesus sudah mengajukan pertanyaan kepada Yesus dalam ayat yang ketiga, bahwa kapan semua peristiwa itu terjadi. Dan Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Tandanya ialah ketika dunia ini dilanda dengan berbagai macam peristiwa yang saya sudah sebutkan di atas tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu takut, karena kita ada satu kuasa di dalam diri kita, dan tidak ada kuasa apapun dalam dunia ini yang dapat merenggut kita dari tangan Tuhan yang memiliki kita. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, baik di masa perang maupun di masa tenang, baik di masa susah maupun di masa kelimpahan. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah dalam kuasanya, dalam kasihnya. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Dia tetap mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Dia memegang tangan kita dan menuntun kita untuk menikmati kelimpahan kasih karunia daripadanya sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Dia yang menjadi benteng perlindungan kita, kita tidak perlu goyah dalam iman dan pengharapan kepada Dia. Kita tetap berdiri teguh di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus sudah berkata dalam nubuatnya bahwa semua peristiwa itu harus terjadi. Dia mau tidak mau, semua peristiwa yang saya sudah katakan tadi itu harus terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, walaupun itu terjadi, Yesus bilang belum sampai pada kesudahan. Pertanyaannya yang ketiga, kalau begitu, kapankah kesudahan itu datang? Dan inilah tema yang diambil oleh Gereja Kemah Injil secara nasional itu, mempercepat kedatangan Sang Mesias. Kapan semua peristiwa itu, kesudahan itu datang? Jawabannya ada pada ayat yang ke-14 yang berkata kepada kita sekalian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apakah Injil belum diberitakan di seluruh bangsa di dunia ini? Injil sedang diberitakan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, Injil sedang diberitakan. Manusia tidak pergi lagi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Media elektronik sedang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan Injil kerajaan Allah itu. Mengapa Injil kerajaan Allah harus diberitakan? Karena di dalam Injil itu ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah yang menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa, yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk tegak berdiri di tengah-tengah wabahnya virus corona pada masa kini. Bapak Mama bisa baca dalam tulisan saya dalam buletin itu. Di dalam nubuatan ini kita melihat dengan jelas maksud Tuhan bagi dunia dan umat manusia di muka bumi ini. Yaitu dalam rencana ilahi sudah ditetapkan satu program bahwa lebih dulu Injil harus diberitakan di seluruh dunia, baru sesudahnya itu datanglah kesudahannya.
Tuhan ingin agar semua manusia mengetahui dan mengenal anugerah dan kasih karunia Allah. Karena hanya oleh kasih karunia Allah lah manusia bisa menikmati damai sejahtera itu, bisa menikmati sukacita itu, dan bisa kuat dalam menghadapi segala realita kehidupan ini. Karena dialah sumber kekuatan kita. Di tengah-tengah peristiwa dunia ini, Tuhan mau supaya Injil diberitakan, supaya manusia diangkat dari perbudakan dosa, datang kepada keselamatan yang abadi yang telah disiapkan oleh Tuhan. Segala hal boleh terjadi di dunia ini. Iblis boleh mengharu-birukan dan membinasakan dengan hebat. Api peperangan boleh terjadi, tetapi di atas semuanya itu, di atas virus corona yang sedang mewabah, kita mendengar suara Tuhan Yesus yang menghendaki manusia memperoleh keselamatan dan hidup. Itulah sebabnya dia berkata, pergilah, beritakanlah Injil itu kepada segala bangsa. Bap Mama, Tuhan mau supaya kita tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita mau bertanya, kenapa kita tidak tunggu saja virus corona berhenti baru kita beribadah kepada Tuhan? Kalau hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, itu adalah suatu tindakan iman. Karena masih ada banyak orang yang takut masuk gereja. Itu adalah tindakan iman kita. Karena kita ada di dalam perlindungan yang maha kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bapak Mama, sekali lagi, mengapa dunia harus menderita? Mengapa dunia harus dilanda oleh malapetaka, peperangan, kejahatan, virus corona? Mengapa manusia harus mengalami kebinasaan, kematian, kelaparan, dan kesukaran? Dan itu semua tidak henti-hentinya dalam perjalanan umat manusia. Jawabannya, karena dosa itulah. Tidak ada alasan lain. Dosa memberikan kesempatan kepada iblis untuk membinasakan dan mematikan. Tetapi Tuhan mau supaya di samping itu Tuhan ingin agar kabar keselamatan diberitakan untuk menyelamatkan dan menghidupkan manusia. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar sekalipun pandemi COVID-19 menyebar luas, masyarakat takut dan gelisah, tetapi Injil terus dikabarkan untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan damai, untuk memberikan kekuatan dan kerinduan untuk memperoleh keselamatan serta tempat di sorga yang mulia. Karena itu, yang terakhir, beritakanlah Injil itu. Kepada siapa tugas untuk memberitakan Injil ini dipercayakan oleh Tuhan? Kepada pemimpin pasukan perang? Kepada tugas gugus COVID-19? Tidak. Kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua telah menerima anugerah keselamatan itu. Dan kita memberitakan Injil itu kepada siapa? Suami beritakan Injil kepada istri, istri beritakan Injil kepada suami, suami istri beritakan Injil kepada anak-anak. Dan inilah saatnya kita melaksanakan tanggung jawab kita. Karena sesungguhnya kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi.
Saya tidak menakut-nakutkan Bapak Mama. Jangan salah mengerti dengan pernyataan saya bahwa Kristus sudah tidak lama lagi datang ke dalam dunia ini. Kalau begitu kita duduk-duduk sah. Tak usah kerja, tak usah sekolah dan lain sebagainya. Itu salah. Kita tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apalagi melayani Tuhan. Apalagi melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Bukan waktunya kita untuk berleha-leha dan bersenang-senang mengikuti keinginan diri kita sendiri. Tapi inilah saatnya bagi kita untuk tetap tekun berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Injil harus diberitakan. Semua orang harus mendengar Injil itu. Sadarlah, berdoalah memohon kepada Dia yang empunya tuayan, agar Dia memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita mempercayakan diri kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak apa yang menjadi kewajiban Tuhan terhadap diri kita. Itulah yang dinyatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Kalau kita tidak mempercayakan hidup kita, totalitas hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak bagi kita? Karena kita sendiri tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, tanggalkanlah pola hidup yang lama yang dikuasai oleh iblis, yang membawa kita kepada kebinasaan. Mari kita mengenakan hidup baru di dalam Kristus. Karena apa? Karena Alkitab sudah bilang dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, mari jalanilah hidup ini dalam hidup yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan sangat mengasihi kita semua, sehingga Tuhan mengingatkan kita dengan kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui doa kita, melalui tenaga kita, melalui apa saja yang kita bisa buat, sehingga kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini. Sesungguhnya iblis, dunia dan semua musuh serta seteru akan menganiaya kita, sementara kita keluar memberitakan Injil Kristus. Dunia tidak senang dan iblis benci kalau manusia memperoleh keselamatan melalui Injil. Tetapi ingatlah akan pahala kita yang sudah menunggu kita. Aniaya, kesukaran, kelaparan dan kematian diadakan oleh iblis untuk melemahkan kita agar kita undur dari melayani Tuhan. Sebab itu tetapkanlah hati kita, rapatkanlah diri kita kepada Dia yang memimpin kita, lalu majulah dengan iman yang teguh. Karena betapa indahnya jika kita sangat giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan sementara kita melayani, tiba-tiba kita mendengar nafiri di angkasa. Karena itulah tanda kedatangan Sang Raja Damai. Lebih baik kita sedang sibuk untuk Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik bagi diri kita, bagi masa depan kita, bagi keluarga kita, daripada kita melakukan hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam pusat perhatian Tuhan, karena kita sedang melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini,
Dan ketika tiba-tiba nafiri Allah berbunyi, kita tidak perlu gelisah, terkejut, khawatir, takut. Kita akan berkata, puji Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan, menikmati sukacita damai sejahtera dengan Tuhan. Sebab itu, sebelum saat yang penuh berkat itu tiba, mari kita bangun, menyingsingkan lengan baju, bekerja, menyanyikan kabar keselamatan itu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Majulah dengan penuh iman dan pengharapan di dalam Tuhan, karena Ia akan memberi kemenangan kepada kita seperti firman-Nya. Di dalam dunia ini kamu akan merasa sengsara, tetapi tetapkanlah hatimu bahwa aku ini sudah mengalahkan dunia. Yesus yang ada di dalam diri kita telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan virus corona. Karena itu, mari kita tetap maju dengan mata yang fokus kepada Tuhan, iman yang teguh, maka kita akan ada di pihak Tuhan yang membawa kemenangan. Karena ketika Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan menjadikan kita orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami semua agar kami tetap hidup berwaspada, karena kedatangan Kristus kami tidak tahu. Apakah semua peristiwa-peristiwa yang sedang melanda dunia ini menjadi tanda bagi kami, Tuhan, untuk kami tetap teguh di dalam Tuhan, untuk kami berwaspada menantikan kedatangan-Mu ya Bapa. Tuhan, firman-Mu telah membentuk kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu tetap bekerja di hati kami, di hidup kami, mengingatkan kami sekalian, agar kami tidak terlena dengan segala keindahan dan kemewahan dunia ini. Betapapun indahnya dan menariknya dunia ini, ketika Engkau datang, semua itu akan kami tinggalkan. Karena itu Bapa, tolong kami semua, supaya kami tetap mempertahankan kekayaan kami yang mulia yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Bersyukur ada Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih jauh lagi firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian, sehingga benar-benar hidup kami boleh menjadi alat berkat bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita. Setelah kita mendengar berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 226. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain Engkau singgahi, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan penebus. Orang lain Engkau singgahi, jangan jalan terus.
Mari kita berdoa. Kembali kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Kami mengagungkan dan memuliakan kebesaran-Mu. Engkau Allah yang tetap setia dalam segala janji-Mu, yang senantiasa menuntun, memelihara, memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapa, kami persembahkan segala ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan, karena dalam sepekan yang lalu Tuhan sudah menyertai kami sekalian dalam semua aktivitas kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pendidikan, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, Engkau lebih besar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami sekalian. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, hari ini dan selamanya. Kuasa Tuhan tetap jaya untuk selama-lamanya. Tuhan, pada saat ini pula kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami percaya hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menolong mereka dalam melewati hari-hari hidup yang mereka lalui, hamba percaya Tuhan pula yang akan terus menolong mereka dalam menapaki hari-hari hidup mereka ke depan. Tuhanlah yang membuat mereka berhasil. Tuhan membuat mereka berkemenangan dalam perjuangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Tuhan selalu menyertai umat-Mu dengan segala janji berkat-Mu. Dan itulah sebabnya pada hari ini pula, dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka telah membawa ke dalam rumah Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan nasar, persembahan syukur, persembahan tatangan, maupun persembahan-persembahan dukungan mereka untuk memperlancar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba bersyukur untuk semuanya itu. Mereka telah mentaati kebenaran firman-Mu, dan hamba percaya Tuhan setia dalam janji-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas umat-Mu. Karena ketika umat-Mu memberi, mereka tidak akan berkekurangan, melainkan mereka akan tetap kaya di dalam kasih karunia Tuhan yang tak terhingga itu di dalam kehidupan mereka sekalian. Hamba menyerahkan agar kiranya persembahan yang diberikan oleh umat-Mu dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat-Mu yang sedang mencari lapangan pekerjaan, kiranya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan pula mereka akan mendapatkan pekerjaan di situasi sulit ini. Dan sekecil apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan pula. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan pergumulan-pergumulan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga tetap menolong memberkati umat-Mu dalam setiap pergumulan pada dewasa ini ya Tuhan. Menyerahkan anak-anak dari dalam jemaat Tuhan ini yang sedang belajar di luar provinsi ini, yang sedang mengikuti pendidikan, yang sedang melaksanakan tugas dan panggilan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan anak Riola Apen yang Tuhan izinkan dia untuk mengabdi kepada Tuhan di Maluku Utara atau Ternate. Kami bersyukur bahwa dia ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kelengkapan senjata rohani. Tuhan memakai dia untuk menjadi alat berkat, menyinari dunia di mana dia ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap membentengi dia dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Allah tetap berkemah mengelilinginya, sehingga melalui kehidupannya, melalui tugas tanggung jawabnya, Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami semua yang ada di sini, Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Jawablah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Umat-Mu yang sudah lanjut usia, karena mereka sudah lanjut usia, mereka tidak bisa datang untuk beribadah bersama dengan kami. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menghibur, menguatkan, memelihara mereka dengan kasih-Mu, sehingga di dalam masa tua mereka menjalani hidup dan penuh sukacita damai sejahtera, karena roh Tuhan mendiami hati dan kehidupan mereka sekalian. Kami menyerahkan juga anak-anak balita dalam jemaat ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, memberi pertumbuhan yang sehat dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kiranya oleh bilur kuasa darah Yesus mereka juga disembuhkan. Bapa, kami berdoa pula untuk
anak-anak Tuhan yang membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan, badan pengurus jemaat, kiranya diberkati oleh Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, dalam segala pergumulan, usaha, pekerjaan, pelayanan. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga kami mau berdoa untuk situasi dunia di mana kami ada saat ini Bapa. Virus corona yang sedang mewabah di dunia ini, yang membawa kegelisahan, ketakutan bagi dunia ini. Kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik virus corona ini Tuhan. Sehingga dunia tahu bahwa ada Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena itu hamba berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan, umat Kristen di seluruh muka bumi ini Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit ini, kiranya semua lebih bersungguh hati lagi kepada Tuhan, lebih bersungguh hati, lebih giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, lebih setia lagi dalam mencari Tuhan. Tuhan kiranya berbelas kasihan atas umat-Mu. Pakailah anak-anak Tuhan untuk menjadi alat kesaksian bagi lingkungan di mana mereka ada, sehingga melalui kehidupan anak-anak Tuhan banyak orang diselamatkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi Indonesia, menyerahkan Bapak Presiden dan sejumlah pergumulannya dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan. Kiranya oleh hikmat dan pertolongan Tuhan, Dia dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kiranya semua roda pemerintahan di negara ini boleh dikendalikan oleh kuat kuasa Tuhan, sehingga kehendak mulai yang terjadi. Kami menyerahkan para gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam pertolongan Tuhan pun mereka bekerja dengan baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada. Tuhan, kami bersyukur karena pemerintah pun memberikan dukungan bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus corona ini ya Tuhan. Kiranya bantuan-bantuan pemerintah dapat disalurkan dengan tepat dan benar Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan pun dipermuliakan. Jika ada orang-orang yang dengan sengaja menyalahgunakan semuanya itu, Tuhan saja yang berperkara dengan mereka sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Kami mau berdoa pula untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya terus diberkati, dilindungi oleh kuat kuasa-Mu. Menyerahkan Gereja Kemih Injil Indonesia secara nasional, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Pulau Rote. Kiranya dituntun, dipelihara, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan, dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat lokal, diperlengkapi dengan kuasa dan kewibawaan ilahi, sehingga oleh pertolongan kuasa Tuhan saja hamba-hamba-Mu tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di bawah naungan Gereja Kemih Injil Indonesia. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan pula, sehingga semua sekolah-sekolah ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengkaderkan banyak orang menjadi alat di dalam tangan Tuhan pula. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Bapa, banyak hal yang kami mau bawa kepada Tuhan, tapi kami manusia terbatas. Apa yang kami sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan mendengarnya dan menjawab kepada kami lebih dari apa yang kami minta kepada Bapa di sorga. Doa ini kami persembahkan kepada Bapa di sorga, dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah sama-sama mengangkat segala doa syukur dan pergumulan kita, dan kiranya Tuhan akan membalas dan menjawabnya semua pergumulan dan doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita akan melakukan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 49.
berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah rela berkorban bagi kami. Kau tinggalkan kerajaan-Mu yang mulia, datang bertandang sendirian di muka bumi ini, masuk dalam kesederhanaan kami manusia, dan Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, agar kami manusia yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan, dipersekutukan kembali dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami akan memperingati kematian Tuhan, dan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Kebenaran firman-Mu yang akan hamba bacakan, kiranya itu juga berkenan, diberkati Tuhan, bermanfaat bagi kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak Mama Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan yang saya baca untuk kita sekalian dapat merenungkan kembali akan karya agung Tuhan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada makna rohani yang perlu kita perhatikan ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, yaitu bersatu dengan tubuh Kristus dan bersatu dengan pengorbanannya. Hal yang pertama yang perlu kita ingat, yaitu kita mengingat masa lalu kita. Masa lalu kita yang begitu kelam, karena kita ditindas oleh dosa. Tetapi oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, kasih-Nya yang begitu mulia bagi kita, Dia rela mati di atas kayu salib, supaya kita yang memiliki masa lalu yang kelam boleh memiliki masa depan yang cerah, yang indah, dan penuh bahagia. Karena itu sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Hal yang kedua, ketika kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, kita juga diberi tanggung jawab untuk bersungguh-sungguh hati menghargai pengorbanan Kristus bagi kita. Kita mengakui sungguh-sungguh dalam hidup kita bahwa Yesus telah mati bagi kita. Karena di dalam ayat firman Tuhan tadi, dalam ayat 29 itu, kalau kita tidak mengakui pengorbanan Kristus dalam hidup ini, maka itu akan membawa sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu kita patut penuh kasih, menghormati akan pengorbanan Kristus bagi kita sekalian. Kemudian makna yang berikut bagi kita, yaitu kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti sepanjang perjalanan kehidupan kita, selagi Tuhan mengizinkan kita ada di dalam dunia ini,
kita mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu menjadi berkat bagi dunia ini. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Di mana saja kita pergi dan berada, hidup kita menjadi kesaksian dan Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak, Mama, saudara sekalian, apakah kita semua sudah memegang roti dan anggur? Sudah? Ya, roti sudah disiapkan di pintu-pintu masuk. Dari ketika Bapak Mama masuk, silakan ambil. Kalau sudah, terima kasih untuk semuanya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Oh ya, masih ada yang dilayani. Baik, Bapak Mama sudah siap? Ya. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dihancurkan di Bukit Golgota. Seharusnya tubuh kamilah yang dihancurkan di sana karena segala dosa dan kejahatan kami. Namun kasih-Mu yang begitu mulia bagi kami, Tuhan telah menggantikan posisi kami. Dan melalui peristiwa ini ya Tuhan, Engkau boleh mengajar kami sekalian agar kami juga dapat mempersembahkan tubuh kami untuk menjadi alat berkat di dalam tangan kasih-Mu. Karena itu Bapa, mari berkati roti ini berguna bagi kehidupan rohani kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengambil cawan, kita pegang di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita berdoa. Tuhan, di tangan kanan kami ada anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Golgota. Darah kami yang seharusnya tercurah di sana, tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu suci dan mulia bagi kami, darah-Mu yang telah tercurah di sana, sehingga oleh kuasa darah Yesuslah kami mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang indah dan mulia bagi kami sekalian. Karena itu ya Bapa, mari berkati anggur ini berguna bagi kehidupan rohani kami sekalian. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, kami telah menikmati persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus melalui perjamuan kudus pada hari ini. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menyinari kami dengan terang wajah-Mu. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan kiranya
perjalanan kehidupan kami pun selalu diberkati oleh Tuhan dan membuat kami berhasil. Kami bersyukur bahwa janji berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengikut menyertai kehidupan kami pula. Dan kami terima sempurna janji berkat itu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Mama duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan melihat dan mendengarkan warta jemaat sebagaimana yang tertera di dalam buletin kita masing-masing. Pelayanan ibadah sore, minggu sore sebentar, pengkhotbah Pendeta Sri Karyati MTH, liturgos Pendeta Nona Kostafina Malwewan STH, singer seksi perkawan, pemusik Bapak Immanuel Praden, operator LCD Saudara Levan Onmaley, operator sound system Saudari Nefri Miramangi, pengukur suhu Penetua Safira Mai Aweng, pengantar jemaat Penetua Elizabeth Lau Kapitang. Berikut untuk pelayanan ibadah Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 8 pagi, ibadah umum jemaat, pengkhotbah Pendeta Nona Mawewan STH, liturgos Saudari Prima Mira Mangi, singer seksi pemuda, pemusik Ibu Cindy Lapen, multimedia Saudari Ririn Maisina, sound system Bapak Beni Aiheri, pengukur suhu Penetua Joni Aiheri MPD. Mengarahkan jemaat ke tempat duduk Penetua Claudius Sonopa MPD. Ibadah pagi PA Tiberias, Beria, Antioquia dan Getsemani. Pukul 17.00 atau jam 5 sore ibadah umum jemaat sore. Pengkhotbah Pendeta Hemdan A. Elia MAG, liturgos Saudari Adolfin Modeng STH, singer PPA, pemusik Saudara Levan Onmaley, multimedia Saudara Refli Onmaley, sound system Saudara Rubin Laana, pengukur suhu Penetua Trocindun STH. Mengarahkan jemaat ke tempat duduk Penetua Algi Gondei Salbei STH. Ibadah sore untuk kelompok PA Sion, Petra, dan Philadelphia. Demikian Bapak Ibu, tambahan untuk informasi kita. Akan diadakan pemberkatan nikah pada Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 13.00 WITA atau jam 1 siang. Pasangan Saudara Jonathan Edwards Laapen dengan Saudari Maggie Krisnawati yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Gabriel STH. Bimbingan nikah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 18.30 WITA dan Senin tanggal 3 Agustus 2020 yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Gabriel STH. Untuk selanjutnya kepada calon pengantin yang ada, saya berikan kesempatan untuk berdiri memperkenalkan diri kepada jemaat. Berdiri di tempat. Ya, inilah calon pengantin kita yang akan kita doakan dan akan diberkati nanti pada tanggal 9 Agustus 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 169 sebagai pujian syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memimpin dan menyertai seluruh rangkaian ibadah kita, dan kita akan siap memulai segala kegiatan tugas kerja kita pada sepekan yang akan datang. Kita akan nyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 169. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya beri. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Mari kita berdoa. Bapa, kami persembahkan segala ucapan syukur terima kasih ke hadapan hadirat Bapa Surgawi atas pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami dari awal hingga usainya, dan kami percaya pula bahwa Tuhan telah memberkati kami sekalian melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan tetap mengurapi dan memberkati hamba-hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih pula untuk seluruh umat-Mu yang telah ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Hamba percaya bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan dan terus diberkati oleh Tuhan pula. Bapa, umat-Mu sedang berdiri di hadapan hadirat-Mu. Pertanda mereka akan tinggalkan tempat ini, siap untuk kembali ke rumah tangga masing-masing, kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab sepekan yang akan datang. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba mohon, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah yang Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya, surga dan bumi Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Mama mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita ada di sini. Dan sekali lagi kami pertegaskan bahwa minggu depan tanggal 9 kita akan ada acara pemberkatan nikah di gedung gereja ini
Ya, untuk pertama kali itu jam 1 siang dalam sejarah di Siloam. Ya, semua itu karena situasi. Kita tetap ibadah minggu pagi seperti hari ini, dan juga setelah pemberkatan nikah akan ada tetap ibadah minggu sore. Jadi semua yang bertugas tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah diatur. Nanti kedua pengantin akan bertemu saya sebentar sore setelah ibadah minggu sore. Sekali lagi saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam untuk kita semua. Informasi tambahan, gereja ada menyiapkan bibit mangga harum manis sebanyak 200 dan bibit pohon salam sebanyak 100. Jadi bagi bapak mama, saudara yang mau mengambil bibit, dipersilakan di samping kiri kita untuk mengambil. Jadi ada 300 bibit, 200 mangga harum manis dan 100 pohon salam. Demikian informasi, atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam.